Yang sementara ada kritikan sinis juga sih, misalkan saldo masjid ada Iya. 60 juta, 80 Iya, juta, iya, iya, sementara betul. jamaahnya bisa jadi ada yang nggak Betul, makan betul, loh. betul, betul. Kalau diterapkan ini insya Allah akan berhasil memakmurkan masyarakat, yaitu zuhud. Zuhud ya, Jadi sederhana ya. jadi ini rahasia menurut saya ya, rahasia Mhm, yang dimiliki oleh para khulafaur rasyidin dan mhm. para khalifah sehingga mereka bisa memakmurkan masyarakatnya. Podcast Depok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast Depok hadir menemani teman-teman sekalian. Sekarang di studio sudah hadir seorang tokoh aktivis muslim di kota Depok, Mas Nuim Hidayat. Assalamualaikum Mas Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mas Yon diundang di podcast Depok yang Iya, istimewa ini. alhamdulillah ya. Iya, Walaupun sibuk nih Mas Nuim berkenan hadir di studio ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman, beliau ini seorang tokoh ya, aktivis muslim. Sekarang masih menjabat sebagai sekretaris di Majelis Ulama Indonesia, Komisi Kerukunan ya, antar umat beragama. Beliau juga aktif di Dewan Dakwah Indonesia, Kota Depok ya. Pernah jadi ketua periode dari 2011 ya, Mas Iya. Nuim, sampai 2021. Cukup lama sekali nih teman-teman. Dan Dua periode. ngobrolin ya soal Depok pasti sudah malang pelintang dalam berdakwah dan aktivitas beliau di dunia sosial juga, sosial politik ya terutama juga sangat banyak sekali. Nah, nih Mas Nuim nih, jadi ada satu lembaga nih Mas Nuim di Setara Institute nih. Pernah menobatkan kota Depok katanya nih sebagai kota yang paling intoleran katanya. Nomor 1 lagi se-Indonesia. Nah, Mas Nuim sebagai anggota MUI bagaimana menanggapinya Mas? Iya. Saya menanggapi biasa saja ya. Karena Setara itu kan memang lembaga yang bergerak di bidang sana. Jadi kebetulan sekitar tahun 2000 berapa ya, sekitar 17 ya. Mm-mm. Saya pernah mengikuti konferensi pers Setara Depok ketika dia meneliti 10 perguruan tinggi negeri yang terkena radikalisme. Radikalisme ya. Jadi dia uraikan di situ. Jadi saya gak heran lah kemudian dia mengkategorikan kota Depok sebagaimana dia juga mengkategorikan berbagai kampus-kampus ya. negeri ya. Yang itu ukurannya tidak jelas waktu itu ya. Di sub radikal begitu ya? Iya dicap radikal. Hanya karena misalnya mahasiswanya itu bercita-cita untuk menerapkan syariah atau misalnya sering ke masjid dan seterusnya. Nah di Depok saya melihat kenapa kok dimasukkan sebagai nomor 1 itu karena terutama kasus Ahmadiyah di Sawangan ya, di mana beberapa ormas Islam menyegel ya dengan, tapi penyegelannya bukan ormas sebenarnya nyegel adalah Pemda Kota Depok. Pemda ya. Pemda sampai sekarang tuh disegel ya, nggak boleh dia ada aktivitas ya, tetapi Ahmadiyah tetap ngotot ada aktivitas di dalam ya. Cuma ya nggak keluar, di dalam masih ada aktivitas. Bahkan saya pernah berapa kali kunjung ke sana ingin tahu gitu aktivitasnya, ternyata aktivitasnya ada sholat Jumat, ada sholat jamaah ya atas di dalam lah. Bahkan kemarin menimbulkan protes juga dari berbagai ormas karena mereka menyelahkan korban ya. Kurban ya. Penyembelihan korban, jadi sempat ada protes juga. Jadi hanya karena itu Depok dianggap intoleran, aneh kan. Tapi ada satu lagi loh Mas, jadi Apa? dari ini rilis di, Iya. saya baca juga di berbagai media Iya. katanya karena ada perumahan-perumahan yang muslim. Iya, nah betul. itu katanya ya eksklusif. Iya, gak sesuai Pancasila katanya. Gitu ya, eksklusif gitu ya, nggak membuka buat yang lain. Itu gimana Mas? Iya, jadi ada seorang dosen dari UI ya, termasuk memegang lembaga penelitian politik lah di UI, itu juga protes ya terhadap fenomena adanya berbagai perumahan Islam ya, Islami di Depok dan sekitarnya. Ya, kata dia
tidak sesuai dengan Pancasila katanya begitu. Saya heran itu ya. Jadi ya kalau umat Islam yang begitu kan wajar saja. Sebagaimana juga umat non Islam misalnya orang-orang maaf ini misalnya orang-orang Chinese ya orang Cina itu kan banyak dia membuat perumahan eksklusif di Jakarta Utara ya dan itu orang Muslim nggak protes ya biasa Santai aja aja gitu ya. santai aja gitu kan. Jadi nggak perlu lah diprotes ya biasa saja gitu. Jadi orang ingin kumpul dengan sesamanya biasa aja. Biasa aja gitu ya. Iya. Nah, ini kalau Mas Nuim ya kan tadi di awal kita sudah perkenalkan ya Mas Nuim sebagai aktif di bidang kerukunan umat beragama. Nah, potret kerukunan umat beragama di Depok itu kira-kira gambarannya seperti apa, Mas Nuim? Kalau menurut saya selama ini Depok tidak ada kerusuhan ya. Pernah ada pembakaran gereja Depok itu udah lama sekali tuh ya. Sekitar tahun berapa itu, Mas? Saya juga lupa itu. Udah lama banget ya. Lama banget tahun 2010-an mungkin ya. Jadi sudah lama sekali dan itu karena memang tidak ada izin. Jadi masyarakat marah gitu. Tapi setelah itu tidak ada lagi kasus baik kerusuhan maupun pembakaran maupun perkelahian ya. Itu tidak ada lagi, konflik tidak ada lagi. Iya. Jadi Depok selama ini tentram ya dan karena juga kebetulan saya juga pernah di FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Umat Beragama ya. yang dibentuk oleh wali kota atau gubernur di seluruh Indonesia kan tiap kota ada. Saya pernah selama 5 tahun di sana dan waktu saya di sana sekitar tahun 2000 berapa itu ya 2012 2017 itu yang terjadi adalah kerukunan lah di Depok ini. Jadi baik itu pendirian gereja, baik itu pendirian masjid itu dimusyawarahkan ya karena di FKUB itu kan anggotanya 11 atau 12 muslim dan 5 orang dari non muslim. Ya maksudnya 1. Jadi mencerminkan penduduk setempat lah. Ya jadi selama ini tidak ada lagi konflik lah ya di Depok. Makanya saya heran kalau Menteri Agama mau menghapuskan FKUB dan kemudian menerobos pendirian rumah ibadah langsung lewat Kementerian Agama itu nanti malah menimbulkan konflik. Ya. Oh ada rencana itu ya? Iya ada rencana karena ada protes ya karena beberapa wilayah katanya begitu itu minoritas kesulitan katanya mendirikan jadi izinnya langsung gereja. Ke Menteri Agama aja Menteri gitu. Agama protes. Tapi kalau kesulitan gitu kan banyak juga di kaum muslim di Irian juga kesulitan gitu kan nggak bebas. Di Papua ya? Iya nggak harus bebas mereka di Jawa gitu. Jadi wajar lah gitu. Tapi yang penting kan kerusuhan atau konflik itu kan minimal ya. Hampir gak ada di Depok ini hampir gak ada lah. Jadi sebenarnya relatif aman-aman aja ya. Aman untuk ya. Jadi toleransinya juga. Iya, saya pernah ngomong langsung ya ke beberapa pihak non muslim di Depok ini dalam sebuah forum saya katakan di Depok ini alhamdulillah saya bilang itu. Orang-orang non muslim itu aman, bukan hanya mereka aman dalam menjalankan ibadah tapi juga mereka aman dalam berbisnis ya kan, berusaha, kemudian mereka juga aman dalam bekerja, kemudian di pemerintahan dan seterusnya. Jadi tidak ada konflik sama sekali saya bilang gitu. Bahkan bukan hanya di Depok, di Indonesia ini juga menurut saya non muslim itu benar-benar dimanjakan ya. Jadi Amerika yang ratusan tahun sudah merdeka dan menang demokrasi sampai sekarang aja tidak ada umat Islam yang jadi menteri ya kan. Tapi non muslim jadi menteri di Indonesia banyak ya. Jadi non muslim itu benar-benar bebas lah di Indonesia ini. Bahkan saya pernah mengatakan coba lihat ya kaum minoritas di Asia Tenggara. Ya, jadi beda. Kalau minoritas di Indonesia itu benar-benar dimanjakan, tapi kalau di Asia Tenggara minoritas itu benar-benar mengalami keterpurukan. Misalnya orang Islam di Thailand Selatan, di Filipina Selatan ya kan. Di Myanmar dan seterusnya. Jadi kenapa yang disorot selalu orang Islam gitu ya. Harusnya kan justru orang Islam minoritas di luar negeri itu yang harusnya disorot gitu ya. Gitu kan. Nah tadi kan
Ya relatif aman ya antara Iya. hubungan dengan Iya, Islam, iya, non Muslim segala macam. iya. Nah, kalau dari yang komunitas Muslim sendiri, misalkan NU, Iya, Muhammadiyah, iya. terus ormas-ormas lain kan ada Iya. Dewan Dakwah, Iya, iya, iya. bahkan ada ormas-ormas yang mungkin pernah dilarang begitu masih Iya. eksis. Nah, kira-kira di kalangan umat Islam sendiri potretnya atau perkembangannya seperti apa, Mas? Ya alhamdulillah lah ya, hubungan antar, umat beragama ya, di kalangan Islam sendiri ya bisa dikatakan rukun-rukun saja ya. Mhm, Jadi misalnya FPI gitu ya, Front mhm, Pembela Islam meskipun dibubarkan tapi mhm, kenyataannya kan masih ada ya. mhm. Secara non formal kan mereka berganti Front Persaudaraan Islam. Itu pun sekarang juga menjalin hubungan, cukup baik ya dengan Iya, kalangan Muhammadiyah, NU, atau di MUI mhm, seterusnya. Jadi nggak ada masalah gitu. Karena iya, mereka toh juga mengikuti, demokrasi kita ya. iya, Jadi banyak misalnya sekarang, aktivis FPI yang masuk Partai Umat atau Partai PKS dan seterusnya ya. mhm, Kemudian, kayak Hizbut Tahrir misalnya Indonesia meskipun dilarang, ya iya, masih aktivitas ya mhm, mereka secara non formal kan, iya, nggak ada larangan mereka aktivitas, yang dilarang cuma organisasinya saja. organisasinya. Jadi Ya jadi mereka tetap jalan ya? iya, jadi kalau dan mereka selama mengikuti aturan demokrasi dan tidak melanggar hukum ya, tidak Mhm, aksi kriminal kan nggak masalah juga ya kan. iya, Mengenai cita-cita itu kan nggak bisa orang dibatasi cita-cita ya iya, kan. Banyak di iya, negeri ini orang cita-cita negeri komunis. iya, Oh, mereka bercita-cita menjadi khilafah ala Amerika atau mhm, bahkan orang Katolik udah punya khilafah ya kan iya, di Vatikan. iya, Jadi nggak bisa kita mengadili mhm, cita-cita ya, tapi mhm. yang bisa kita adili adalah aksinya itu bertentangan dengan hukum atau enggak kan gitu. Iya, itu yang apa ya, istilahnya parameternya ya. Jadi untuk, Iya, apakah dia melanggar hukum apa enggak. Nah iya, itu kalau dia iya, udah melanggar hukum, iya, apapun organisasinya ya, iya kena, iya, nah kena kita betul, persoalkan. Nah betul. kemudian ini, kemarin nih di beberapa ini kan podcast sudah seri kesekian ya. Iya, Ada berapa keluhan nih iya, Mas Nuim. Jadi iya, ada temen tuh, mereka yang dari Jakarta pulang ke mmm, Depok, mmm, terutama yang bawa mobil nih. iya, Di seputar Margona dulu kan iya ada betul, rencana mau pendirian Masjid Agung iya tuh. betul, Masjid Agung, tapi karena ada iya, suatu hal, iya, iya, ditunda iya, atau mungkin banyak persoalan lah iya, yang iya, kontroversi lah masih. iya, iya, Nah itu iya. sebenarnya kalau menurut Mas Nuim itu gimana tuh menanggapi hal itu? Iya, jadi kebetulan dalam kasus ini saya terlibat langsung ya dan saya Iya, bahkan heeh, dipojokkan ya di mhm, apa situs resmi ya di Twitternya resmi PSI ya Partai Solidaritas Indonesia. PSI ya, Ya Direktur LBH-nya itu memojokkan saya bahwa saya membuat pelintiran katanya menyatakan bahwa PSI apa itu menghalangi pendirian Masjid Agung gitu kan. mhm, Mereka, mereka menyatakan bahwa mereka tidak boleh pendirian masjid katanya. mhm, Mereka memperjuangkan hak-hak orang tua katanya sekolah di iya SD di Pondok Cina Pondok ya, Cina Pocin ya? 1, Mhm, Pocin gitu, SD Pondok 1 karena haknya ditiadakan gitu kan. mhm, Tapi kan itu otomatis ya kan, iya, dengan mereka menghalangi pemindahan itu sementara ratusan orang lain udah pindah dan yang nggak pindah itu mungkin nggak ada 10% iya, yang protes yang ikut sama Direktur LBH dan seterusnya LSM lainnya itu kan akhirnya jadi terganggu ya kan. mhm, Tapi alhamdulillah, saya dapat kabar ya dari wartawan Republika, mereka kan, Direktur LBH ini kan membawa ke PT UN Bandung mhm, kasus ini ya kan. iya, Nah PT UN Bandung itu menolak menolak ternyata. ya? Jadi Mhm, menolak, pengajuan dari Direktur LBHI dan orang tua yang protes mhm, pemindahan itu. Jadi, pemindahan itu dibolehkan, disahkan. iya, Makanya saya kemudian, kebetulan saya juga kenal wali kota Depok, saya hubungi wali kota Depok dan, menyatakan bahwa sekarang sedang dibangun kelas yang masih kosong, oh, masih kurang. mhm, Jadi karena kan dipindahkan ke SDN, Pondok Cina 3 dan 5 tuh. mhm, Cuma ruang kelasnya kan kurang tuh, ada yang mhm. masuk siang kan. Sekarang lagi dibangun Oh jadi agar nggak masuk siang gitu, bisa kalau untuk ada pergi semua. penelentaran segala macam Nggak itu ada, nggak nggak benar ada, ya? nggak ada. Mhm, Dan gurunya kan, pindah semua, nggak ada mhm, pelantaran. Jadi nggak bener itu. Ya jadi makanya kan ditolak mhm, akhirnya PT UN.
Cuma untuk pembangunan masjid, nah ini nggak bisa. Kenapa? Karena anggaran yang sudah Oh iya. diberikan oleh Ridwan Kamil, itu Ridwan Kamil kan sekarang udah nggak menjabat. Iya. Kan pejabat baru. Jadi Mm-mm. yang sekitar 18 miliar itu Mm-mm. nggak bisa dicairkan. Jadi sekarang problemnya di anggaran, Di anggaran. ya. Di anggarannya Iya. udah nggak ada ya. Kalau Udah nggak kemarin ada. Iya. beres sebenarnya jadi juga Jadi tuh. ya karena Ridwan Kamil sudah pensiun ya udah nggak Mm-mm. bisa. Jadi mulai dari Mengajukan nol lagi, ya. iya, Eh, mengajukan lagi. pengadaan lagi ya. Iya. Heeh. Soalnya itu banyak keluhan Mas. Jadi Betul. dari Iya. sekitar Margonda lah. Iya. Untuk Makanya bisa. kenapa saya kemudian menulis keras ya di Suara Islam, kemudian Republika juga wawancara saya seterusnya. Itu karena saya terus terang seperti antum katakan itu, Mas Yon katakan bahwa ini adalah aspirasi umat Islam gitu kan di Depok yang puluhan tahun tidak punya masjid yang representatif ya, Iya. yang luas bisa untuk parkir mobil, untuk tempat istirahat dan seterusnya di sekitar Margonda. Nah sekarang wali kota kemudian menyambut itu dengan Mm-mm. seksama gitu ya, dengan serius gitu, dan juga gubernur sudah menyediakan dana, tiba-tiba kok Iya. mereka kemudian di BPSI ini mengajukan PT UN itu kan saya jadi panas ya sebagai umat Islam ya. Mm-mm. Terus terang saya panas dan kemudian saya kerjasama dengan Suara Islam yang mewawancarai beberapa tokoh Islam di Depok, Muhammadiyah, kemudian juga Dewan Dakwah, Mm-mm. Persis dan seterusnya mendukung semua Iya. keberadaan Masjid Agung itu, termasuk MUI gitu kan. Termasuk MUI ya? Iya, terus MUI juga mendukung. Jadi, nah ini kenapa ini kok Iya. kok PSI kok kemudian tiba-tiba tidak mendukung gitu kan, Iya. aneh gitu kan. Itu kali ada unsur politik ya. Disitulah makanya. Iya, jadi itu ya. Jadi kan Iya. ini partai baru ya kan. Iya. Dia mau naik daun kan Mungkin perlu juga, iya. pengen mencuri-curi Betul, suara iya, atau apa betul. segala macam ya. Mungkin juga, iya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kemarin ada rencana pembangunan yang Masjid Agung di Depok, Iya, tapi iya. ada kendala berbagai hal dan sampai Iya. sekarang belum terrealisasi. Betul. Mm-mm. Nah sekarang ini kalau tadi kan banyak yang ya memang ada cap intoleran, tapi Iya. sebenarnya di grassroots masyarakat itu aman-aman aja, iya, cukup iya. toleran dan kehidupan cukup religius. Iya, betul. Nah ini memang tidak lepas dari peran komunitas muslim ya, Iya. yang bergerak atau beraktivitas. Nah Iya. sejauh ini Mas, kalau tadi kan ada ormas ya, kalau NU, Iya, Muhammadiyah, Dewan iya. Dakwah kan memang sudah lama ya. Iya. Nah kalau komunitas-komunitas yang baru-baru misalkan komunitas Hijrah Depok atau misalkan ada komunitas-komunitas lain, kira-kira petanya atau organisasinya apa aja itu Mas yang di Depok ini? Wah, saya belum mengenal persis ya, tetapi Mm-mm. dari hasil penelitian dosen UI waktu dia presentasi di hotel Buwiyata Depok ya. Mm-mm. Dia menyatakan ada beberapa organisasi kata dia yang mengkhawatirkan kata dia gitu ya. Mm-mm. Yang dicap apa tuh? Ya, Radikal dicap segala macam. radikal kata dia. Jadi misalnya kata dia ada komunitas di Depok ini, ada komunitas anti pacaran. Anti pacaran Iya, ya. Depok, kemudian komunitas. Itu kenapa itu disorot? Iya kata dia itu melanggar hak asasi manusia gitu. Biarin aja orang pacaran kata dia. Iya. Kemudian Mm-mm. dia menyorot juga perumahan Islami itu. Oh ya. iya. Kemudian dia sorot juga FPI, kemudian dia sorot juga komunitas anti jil, ya kan? Jil itu Islam liberal ya? Islam liberal, komunitas ya anti jaringan Islam liberal di Depok dan ya yang lain ya banyak, cuma saya nggak tahu persis lah. Ada juga komunitas anak muda kan banyak kan, Iya. pecinta lingkungan, pecinta Kali Ciliwung, Iya. pecinta kreativitas dan seterusnya banyak lah ya. Saya nggak tahu persis itu karena Mm-mm. saya kan lebih fokus ke masalah sosial keagamaan ya. Iya. Jadi komunitas yang banyak itu saya terus terang kurang ngikutin. Dan sebenarnya gini Mas Nuim ya, jadi Iya. kehadiran nih podcast Depok itu Iya. untuk memfasilitasi sebenarnya Iya, teman-teman yang ingin bersuara, Iya. jadi ingin yang ternyata mereka punya kiprah loh gitu Iya, untuk kayak tadi komunitas Ciliwung segala macam, iya. pencinta lingkungan. Nah Iya. sebenarnya kita juga punya
Iya. Harapanlah mereka bisa datang Iya, ke iya, sini untuk iya. kita ngobrol lah. Jadi biar Iya. pada tahu segala macamnya. Nah, Iya. kalau kiprahnya kalau NU Muhammadiyah sejauh ini udah ya mereka dengan kiprahnya masing-masing ya, Mas Iya. Nuim ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira agenda nih Mas. Jadi Heeh. agenda besar apa yang sekiranya kayaknya kita nggak bisa nih, misalkan NU sendirian bikin Iya. agenda yang gede, Muhammadiyah Iya, juga iya, sama. iya. Nah, kira-kira agenda besar komunitas Muslim di Depok itu yang harus kita kerjain bareng-bareng itu apa Mas? Saya kira banyak ya. Yang pertama dan ini yang sedang kita garap itu Mm-mm. komunitas literasi ya. Komunitas literasi ya. Literasi Kota Depok ini. Ini kan kita kerjasama dengan apa namanya, Dinas Perpustakaan ya. Perpustakaan Kota Perpustakaan ya. Depok Mm-mm. ya, kan Ibu siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi seorang pengurus itu kan kebetulan saya kenal baik ya dan Mm-mm. saya sering ketemu gitu. Kita adakan beberapa kali pertemuan dan juga bedah buku, Iya. kemudian juga komunitas menulis, Mm-mm. pelatihan menulis, kemudian pelatihan-pelatihan juga bedah buku dan seterusnya ya. Iya. Jadi penting ini literasi ini ya karena Mm-mm. di tengah-tengah serbuan handphone ini kita Iya. harus juga menggiatkan dunia literasi ya, Iya. dunia membaca karena bagaimanapun membaca buku atau membaca media cetak itu sangat penting ya. Iya. Karena dia lebih 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 mendalam, Mm-mm. mencerahkan ya dan juga lebih imajinatif sebenarnya Iya. daripada sekedar handphone. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus bekerja sama ya dalam bidang misalnya mengatasi pengangguran ya Pengangguran di ya. Depok ini. Saya nggak tahu persis jumlahnya berapa, tapi saya lihat juga masih cukup banyak ya. Mm-mm. Karena apa? Kita saksikan misalnya di jalan-jalan masih ada orang ngamen, masih ada Iya. orang-orang minta-minta ya. Bahkan ngamen itu menurut saya sekarang udah tingkat mengkhawatirkan ya. Mm-mm. Jadi udah nggak nyaman lah. Iya. Jadi kalau dulu kita makan di Depok ini kan nggak ada orang ngamen. Mm-mm. Sekarang ini orang ngamen Iya. terus bergantian ya kan. Itu kan Mm-mm. menunjukkan adanya Dan itu tingkat sebuah pengangguran. problem keumatan ya. Keumatan Keumatan di iya, dalamnya. dan itu pasti banyak kan di mana-mana, Mm-mm. di berbagai, kecamatan, kota dan itu perlu Iya. perlu kerjasama ya Mm-mm. untuk penanggulangan itu. Eee eee, saya kira itu ya, Mm-mm. untuk masalah yang lain misalnya masalah radikalisme dan terusnya saya kira udah nggak ada lah ya di Depok Iya. ini. Nggak ada orang pengen ngebom, pengen bunuh Iya. orang, di luar agama Mm-mm. nggak ada lah ya. Mm-mm. Udah nggak kita temui lah. Masyarakat Depok ini kan masyarakat yang mirip ibu kota ya. Iya. Masyarakat megapolitan, sudah biasa menerima perbedaan ya. Iya. Biasa dia menerima di tetangganya itu Kemajemukan itu udah biasa ya udah gitu ya. biasa, Mm-mm. tetangganya itu agama lain, tetangganya suku lain ya kan. Mm-mm. Tetangganya itu berbahasa lain itu Iya. biasa aja ya udah Mm-mm. nggak aneh. Terus soal tadi ya nyambung perekonomian, Iya, iya, kesejahteraan ini walaupun nggak terjadi di Kota Depok ya, tapi iya. kemarin di ini Mas di Jagakarsa tuh Iya ada betul. kasus seorang bapak yang Iya, membunuh anaknya tuh iya, iya. yang 4 orang Iya betul. karena diduga Iya, karena ada problem iya, perekonomian. iya, Nah kemudian kan di kalangan aktivis Islam tuh iya, ada yang mempertanyakan nih, iya, kira-kira bukan kira-kira, ini masjid perannya seperti apa gitu. iya, iya, Yang sementara ada kritikan sinis juga sih, misalkan saldo masjid ada iya, 60 juta, 80 iya, juta, iya, iya, sementara betul, jamaahnya bisa jadi ada yang nggak betul, makan betul, loh betul, betul. di situ. Nah kira-kira Iya, di teman-teman masjid itu sekarang iya, gerakannya seperti apa untuk pemberdayaan iya. jamaahnya? Ya itulah ya. Jadi pemberdayaan masjid itu memang belum maksimal ya Mm-mm. di masjid kita terus terang. Orang kan sering sering ngambil ibroh ya, ambil pelajaran dari Masjid Jogokarian ya. Joko kanan Yang di mana Yogyakarta ya? iya tiap bulan saldo harus nol, harus Mm-mm. dibagi itu bagus sekali menurut saya ya. Iya, Jadi masjid ini memang harus mulai memikirkan bukan hanya jamaahnya datang masjid tapi juga masyarakat sekitar. masyarakat sekitar Jadi ya. kalau saldonya misalnya sampai puluhan atau ratusan juta, dia harus memikirkan masyarakat yang nggak mampu ya itu Mm-mm. dibantu gitu. Bukan hanya
masyarakat yang minta-minta. Kalau di Iya. Al-Quran dikatakan kita itu memberikan sodakoh bukan hanya orang yang lisa'ili wal mahrum, bukan hanya minta-minta tapi juga yang Mm-mm. nggak meminta tapi dia butuh gitu. Iya. Ada begitu kan orang yang Mm-mm. al-mahrum itu di Al-Quran katakan orang menjaga kehormatannya. Dia butuh Mm-mm. tapi dia nggak mau minta. Iya. Nah itu banyak ya di masa kita. Dia butuh tapi nggak mau minta. Nah itu masjid perlu empati ya. terhadap Takmir orang harus itu. tanggap ya Harus hal-hal semacam tanggap. itu. Ya makanya dia harus punya data ya misal sekitar dan ya dia harus sodakohkan lah ya tiap bulan Iya. itu bantu berapa kayak 100.000, 200.000 ya. Iya. Dan itu insya Allah sangat membantu mereka gitu. Jadi dan itu sebenarnya amanah dari ini ya para apa itu orang yang berinfak ya. Iya. Itu kan pengen disalurkan ya, bukan pengen disimpan ya kan. Iya. pengen disalurkan. Pengen disalurkan infaknya itu bantu mereka gitu. Tapi Iya. kenapa kok disimpan gitu kan? Itu jadi pertanyaan. Jadi ya masjid perlulah ya belajar Iya. dari suku Karyan yang sangat legendaris itu dan perlu dipraktekkan gitu. Iya. Tapi ada beberapa tuh Iya. masjid yang saya kan sering kalau subuh itu suka keliling tuh Iya, ke iya. masjid-masjid. Iya. Itu sudah ada Mas. Jadi Oh gitu. pendataan jamaah di Iya. kita ada scan Alhamdulillah, barcode. Mereka ya mendata lah Iya. jamaahnya itu dia punya data lah sudah Iya. mulai pendataan kira-kira jamaahnya sekian terus potret jamaahnya umurnya Iya, sekian. iya. Itu sudah mulai bagus lah untuk database. Tinggal nanti mungkin ya lebih care tadi ya ke memakmurkan jamaahnya. Iya, Jamaah dari masjid itu benar-benar terpantau. Nah, itu kira-kira. Kemudian kalau problem yang lain di Depok kira-kira kalau dalam pandangan Mas Nuim yang wah kayaknya perlu disorot nih. Ya problem yang lain ya nanti ya mungkin September 2024 ya pemilihan wali kota. Oh ya. iya betul. Nah kira-kira kriteria yang apa cocok nih sosok seorang wali kota Depok itu kriterianya apa aja nih kira-kira Mas Nuim? Iya yang pertama tentu muslim ya karena mayoritas masyarakat Depok itu muslim ya kan 90%-an mungkin. Kemudian yang kedua dia harus cerdas ya. Cerdas ya pasti Harus ya. cerdas. Jadi karena hanya orang cerdas yang bisa mengatasi masalah Mm-mm. masyarakat ya kan. Dia harus cerdas. Kemudian yang ketiga dia harus empati ya atau peduli Empati, ya, punya betul. empati yang tinggi lah terhadap masyarakat. Mm-mm. Ya jadi dia tidak boleh membiarkan masalah masyarakatnya ya baik Iya. masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Yang keempat menurut saya dan ini agak susah tetapi ini kalau diterapkan ini insya Allah akan berhasil memakmurkan masyarakat yaitu zuhud. Zuhud ya. Jadi- Sederhana ya. Jadi ini rahasia menurut saya ya, rahasia yang dimiliki oleh para khulafaur rasyidin dan para khalifah sehingga mereka bisa memakmurkan masyarakatnya. Terutama sama ngambil iktibar dari Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Mm-mm. Mereka itu zuhud sekali. Iya. Jadi di zaman Umar Khattab dan Abdul Aziz itu mereka hidupnya sederhana, Khalifah itu, tetapi APBN-nya itu sangat kaya, Sangat tinggi ya. melimpah. Iya, mereka tidak mau mengambil dari APBN dan bahkan Umar Khattab menghukum ya kalau ada gubernurnya atau wali kotanya yang bermewah mewah itu dia hukum ya dia nggak mau ya dan itu rahasianya juga. Misalnya Umar bin Abdul Aziz gitu kan, Abdul Aziz terkenal sangat sederhana ya kan, nggak mau keluarganya korupsi dan juga sampai diceritakan kan sangat terkenal bahwa di zaman Muhammad bin Aziz Jazirah Arab yang luas itu tidak ada yang mau menerima zakat. Iya. Sehingga Karena sudah makmur. makmur semuanya ya. Sehingga zakatnya dialihkan kayak ke Afrika waktu itu. Mm-mm. Itu ya begitu rahasianya. Jadi kalau sebuah daerah atau sebuah negara itu ingin makmur, itu para pemimpinnya harus zuhud. Mm-mm. Jadi bukan kayak sekarang ya. Iya. Jadi sekarang yang terjadi adalah Gaya hidupnya ya. Gaya hidupnya itu rakus, tamak ya kan. Sementara kas negara atau APBN itu minus ya kan. Minus ya. Sehingga mereka mau rela untuk berhutang untuk kemewahan mereka sendiri Iya. gitu kan. Nah itu saya kira di situ ya Padahal permasalahan. APBD nggak mencukupi Nggak sebenarnya. mencukupi. Disitulah ya Mm-mm. problema kita. Jadi nanti harus dipilih yang zuhud. Ya, itu teman-teman ya.
Fatwa dari tokoh kita ya, yang beliau sudah malang melintang di dunia aktivis Islam ya, sekiranya itulah yang menjadi parameter ya. Iya, iya. Semoga dengan kriteria semacam itu Depok semakin maju ya, Iya, semakin maju, makmur, ya. makmur dan rakyatnya, masyarakatnya juga Iya, lebih iya. sejahtera dan lain sebagainya. Iya, iya, betul. Nah, wah udah banyak nih yang udah kita bicarakan nih, Mas. Tapi barangkali ada pesan nih buat teman-teman yang komunitas Muslim juga komunitas yang lain, tentunya untuk kemajuan Kota Depok. Mungkin silahkan pesan-pesannya dari tokoh kita, Mas Nuim kira-kira silahkan mau yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih Mas Yon. Yang pertama, menurut saya ya, jadi teruslah bergerak ya. Dan di abad materialisme ini, kalau kita bergerak, kalau kita berusaha meningkatkan kemajuan masyarakat, ya mendidik masyarakat, janganlah kita berharap materi ya. Jadi itu urusan kesekian ya. Yang pertama adalah pikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat ya. Kemudian dia diridhoi Allah dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Insya Allah kalau kita terus berusaha menyadarkan ya, kemudian mendidik masyarakat, memajukan mereka, insya Allah Allah akan memberikan rezeki ya Mhm. dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan jadikan materi sebagai penghalang dalam kita beraktivitas. Nah itu yang pertama. Yang kedua, teruslah bekerja sama ya dalam membangun kota Depok ini ya. Karena Depok ini yang dihuni sekitar 2,2 juta ya. Ini adalah masyarakat penyangga ibu kota yang sangat penting ya. Dan kota pendidikan ya. Bahkan Mas John pernah mengatakan kota buku katanya. Iya. Mhm. Jadi kota pendidikan yang sangat penting karena di sini banyak perguruan tinggi, ya banyak orang yang pintar yang menjadi core ya bagi pembangunan Indonesia atau pembangunan khususnya di Jakarta ini. Jadi teruslah kita bekerja sama dengan unsur lainnya ya dengan ikhlas dan kita bersinergi ya untuk membangun kota Depok ini. Karena kita tidak bisa membangun kota Depok ini sendiri ya. Kemudian yang ketiga, tingkatkanlah keikhlasan ya dalam kita bergerak ya. Insya Allah dengan semangat keikhlasan itu ya Allah akan berikan kita kemenangan, berikan kita keberhasilan ya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin raih ya dalam kita bergerak ini. Mungkin itu aja Mas Uim, makasih. Iya, sangat bijak dan luar biasa sekali ini masukan dan pesan-pesan dari Ustadz Nuim ya. Baik, itu saja ya untuk sementara Mas Nuim. Iya, Terima terima kasih kasih. yang sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Baik buat teman-teman, itu saja kesempatan podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Suara Depok, Podcast podcast Depok. Depok.